Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alal fa'lil fa'lalatan wa fi'lalan wa mufa'lalan fahuwa mufa'lilun wa jaka mufa'lalun fa'lil la tufa'lil mufa'lalun mufa'lalun dahraja yudahriju dahrajatan wa dihrajan wa mudahrajan fahuwa mudahrijun wa zaka mudahrajun dahrij la tudahrij mudahrajun mudahrajun waqta'a yuta'ti'u ta'atan wa ti'ta'an wa muta'ta'an fahuwa muta'ti'un wa daka muta'ta'un ta'ti' la tuta'ti' muta'ta'un muta'ta'un tarjama yutarjimu tarjamatan wa tirjaman wa mutarjaman fahuwa mutarjimun wa zaka mutarjamun tarjim la tutarjim mutarjamun mutarjamun waswasa yuwaswisu waswasatan wa wiswasan wa muwaswasan fahuwa muwaswisun wa zaka muwaswasun waswis la tuwaswis muwaswasun muwaswasun yuqalqilu qalqalatan wa qilqalan wa muqalqalan fahuwa muqalqilun wa zaka muqalqalun qalqil la tuqalqil muqalqalun muqalqalun falfala yufalfilu falfalatan wa filfalan wa mufalfalan fahuwa mufalfilun wa zaka mufalfalun falfil la tufalfil mufalfalun mufalfalun basmala yubasmilu basmalatan wa bismalan wa mubasmalan fahuwa mubasmilun wa zaka mubasmalun basmil la tubasmil mubasmalun mubasmalun sabahala yusabhilu sabhalatan wa sibhalan wa musabhalan fahuwa musabhilun wa zaka musabhalun sabhil la tusabhil musabhalun musabhalun hamdala yuhamdilu hamdalatan wa himdalan wa muhamdalan fahuwa muhamdilun wa zaka muhamdalun hamdil la tuhamdil muhamdalun muhamdalun haylala yuhaylilu haylalatan wa hilalan wa muhaylalan fahuwa muhaylilun wa zaka muhaylalun haylil la tuhaylil muhaylalun muhaylalun hawqala yuhawqilu hawqalatan wa hiqalan wa muhawqalan fahuwa muhawqilun wa zaka muhawqalun hawqil la tuhawqil muhawqalun muhawqalun Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du.
Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Thumma ila hadrati sultanil awliya as-Sayyid Abdul Qadiril Jailani qaddasallahu sirrul aziz. Khususan jami'ah wali songo usan makhalil Mangalan Madura, Mbah Semasri Jombang, Mbah Hasbullah Ki Asas Samsul Arifin Situbondo, wa ilaro Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Surga Surgi, Mbah Selaga, Mbah Khotam, Mbah Kedim, Mbah Sakarudin, Mbah Soleh Semendi, khususan Mbah Hasan Ginggong, Habib Soleh Tanggul, usan Mbah Maksum, Mbah Haji Maimun Zubair, Mbah Bisri Mustafa Rembang, usan ilaro Mbah Ahmad Mutamakin, Mbah Abdullah Salam, Mbah Sal Mahfud, Mbah Madun, ke Abdullah Rifai, Bu Ajanya Salamah, semua guru-guru saya yang ada di Pati dan sekitarnya. Usan ilaro Mbah Yasin Bareng, Mbah Basir Bareng, Mbah Raden Asnawi Kudus, ke Hambali Kudus, Mbah Arwani, Mbah Turehan, Mbah Makmun, Mbah Ali, Mbah Anwar, Mbah Ahmad Fatoni Kudus, semua guru-guru yang ada di Kudus. Usan ilaro Mbah Soleh Darat Semarang, Syekh Jumadil Kubro Semarang, semua ulama-ulama para Paku Bumi Cirebon dan sekitarnya. Usan ilaro Syekh Yusuf Taujidi Garut, Kiai Ruhiyat, Kiai Ilyas Ruhiyat, Ajengan Khair Afandi Tasikmalaya. Usan ilaro Mama Falak Bakintongan, Aang Nuh, Kiai Ahmad Syatibi Cianjur. Usan ilaro Syekh Nawawi Banten, Abu Yadimyati Banten, semua Paku Bumi yang ada di Banten dan sekitarnya, semua ulama-ulama yang ada di Jawa dan Madura, yang ada di seluruh Nusantara, yang ada di seluruh alam, yang difatihai oleh para masyayikh nahu, oleh para guru-guru kita. Mudah-mudahan ilmunya manfaat barokah untuk kita semua, khusus bil khusus untuk Kiai Haji Nur Huja Lombok yang saat ini bersama rombongan sedang ibadah haji. Mudah-mudahan hajinya mabrur, sa'inya maskur, dosanya maghfur. Nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjutkan. Ini ada keterkaitan sama halaman 67, jadi bacanya kebut dikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khamiswa itu ya. Dan bermula kelimanya huruf yang menjazmkan mudhari oleh an yang wajib dibuang, itu isinya ha. Fa'us sababiyati itu fa sababiyah. Makanya itu nanti fa sababiyah ada syarat yang halaman 67 itu harus didahului oleh nafi murni dan tolab bil fi'li. Maka mau nggak mau harus ada keterkaitan sesudahnya. Udah ngebut dikit. Wahia fa sababiyah itu apa? Wahia lati yuksadu biha kaunu ma qablaha sababan lima ba'daha. Wahia dan bermula fa sababiyah, fa'us sababiyah. Alati itu fa. Jadi ingat-ingat fa itu kan macam-macam. Ada fa jawab, ada fa fasihah, ya kan? Ada fa kemarin bab atof ya, fa atof, ya kan? Nah ini fa sababiyah. Apa itu maksudnya fa sababiyah? Nah diperhatikan. Alati itu fa, wahia dan bermula fa sababiyah. Alati itu fa, yuksadu yang dimaksudkan, biha dengan alati, biha dengan fa maksudnya isinya alati kan fa. Apa yang yuksadu kaunuma, adanya lafat qablaha yang sebelumnya fa,
sababan itu menjadi sebab, 5 terhadap lafat ba'daha yang setelahnya fa. Maksudnya apa yang dimaksud fa sababiyah? Fa sababiyah ini kan diapit oleh 2 jumlah, ngerti kan? Nah, jumlah yang sebelum fa itu menjadi sebab terhadap jumlah yang sesudah fa. Paham gak maksudnya? Di tengah-tengah 2 jumlah tadi ada fa. Nah, itulah yang disebut dengan fa sababiyah. Nanti ada contohnya lah. Ingat-ingat itu. Yang dimaksud fa sababiyah adalah fa yang dimaksudkan jumlah sebelumnya menjadi sebab terhadap jumlah sesudahnya. Nah, kemudian fa sababiyah ini termasuk ataf apa enggak? Nah, itu ditanyakan. Wahal hiya khina idzin atifatun amla. Wahal hiya, dan apakah bermula fa sababiyah khina idzin ketika ini? Jadi gini aja lah. Wahal hiya, dan apakah bermula fa khina idzin ketika ini sababiyah. Maksudnya sababiyah yuksadu biha kaunu ma qablaha sababan lima ba'daha, kan gitu. Atifatun itu mengatofkan amla atau tidak. Nah, kan terjemahan bebasnya fa sababiyah itu termasuk fa atof atau tidak. Nah, jawabannya qala al jumhuru na'am. Berpendapat siapa al jumhuru, jumhurul ulama, mayoritas ulama, na'am. Maksudnya na'am apa? Iya apa? Iya termasuk wau atof itu maksudnya. Lalu tanya na'am, iya. Iya apaan Pri? Ya iya Pak, enggak tidak. Kan enggak menyelesaikan masalah. Loh iya kan, na'am, iya. Iya. Fa sababiyah termasuk atof. Nyambung? Aduh, udah ngantuk aja, cuci muka sono. Lah, baru kok narik gas. Cuci muka. Lu ngantuk, diri. Khusus untuk siapa dia? Lah iya kan? Ngantuk diri, sembarangan. Lah orang baru narik gas udah begini pelenggut aja. Aduh, gonggong. Padahal semalam gak saya ajak. Beliau semalam saya ketemu tokoh nasional Sudirman Said, menteri apa ya, SDM dulu. Man gak ada yang gua ajak kah? Lah kan lu mau pada ulangan di Rawamangun. Oke, lanjut. Waqala Ar-Ridho, dan berpendapat siapa Imam Ar-Ridho ini khilafiyah. Harokatin la, tidak, itu koma. Ntar la muhtajan, salah lagi aja lu ngartiinnya. La maksudnya la, tidak. Oke, koma. Nah, Imam Ar-Ridho mengatakan la, gitu loh, muhtajan, hale orang yang berargumen, gitu. Coba kalau lu komanya salah, lu ngartiinnya la muhtajan, tidak dengan berargumentasi, salah lagi aja kan? Paham nggak maksudnya? Membacanya kudu yang benar, la. Tuh, pendapatnya Imam Ar-Ridho la, tidak. Maksudnya tidak apa? Nah, fa sababiyah tidak termasuk atof, itu maksudnya. Nah, Imam Ar-Ridho ketika mengatakan fa sababiyah hal hiya atifatun amlab, beliau mengatakan la muhtajan, hale berhujjah, berargumen bi anna fa al atfi, dengan sesungguhnya fa atof la tufidu, itu tidak memberi faedah, tidak berfungsi gampangannya. Maksudnya tidak memberi faedah kan tidak fungsi, gitu aja kan. As-sababiyata pada makna sababiyah, illa idza atofat, kecuali jika mengatofkan apa fa jumlatan pada jumlah, ala jumlatin atas jumlah yang lain.
Wadha dan bermula ini atfu jumlatin ala jumlah mafkudun, artinya benar. Mafkudun itu ditiadakan, nggak ditemukan gampangannya. Guna di sini. Di sini apa? Ya di sini huruf yang menasabkan mudhari gitu loh maksudnya. Makanya kudu canggih. Li'anal jumhuro, karena sesungguhnya jumhur, nah kembali ke permasalahan. Kan berarti konflik antara jumhur dengan Imam Ar-Ridho udah kelar. Nah baru dikasih penjelasan. Li'anal jumhuro, karena sesungguhnya jumhurul ulama, mayoritas ulama, qalu itu berkata, siapa jumhur? Berkatanya begini. Ini memberi contoh. At-takdiru fi zurni fa harokatin fa ukrimaka. At-takdiru bermula kira-kiranya fi nahwi dalam seumpama jumlah zurni fa ukrimaka. Berarti kan zurni itu namanya jumlah fi'il fa'il fi'il amar, fi'il fa'il maf'ul, kan jumlah. Paham? Zurni, datanglah kamu nih padaku. Kalau kamu mau datang, nah itu yang menjadi khilaf. Fa ukrimaka, lah itu ada yang mengatakan ukrima, ada yang mengatakan ukrimu, gitu loh. Fa ukrima, maka bahwa, nah gitu. Tapi ada yang mengatakan fa ukrimu, ini khilaf, gitu loh. Kalau dijadikan fa-nya fa sababiyah, maka fa ukrima. Oke, kan akroma yukrimu, maka bahwa menyebabkan memuliakan saya. Nah, jadi fa-nya kan fa sababiyah. Kamu datang kepadaku, main dong, main. Kalau kamu mau main, fa ukrima, maka menjadi sebab. Fa-nya sebab memuliakan siapa saya kepada kamu. Nah, memuliakan kamu, saya memuliakanmu, kan jumlah. Paham maksudnya? Itu yang kenapa disebutnya fa sababiyah. Perbuatan kamu datang menyebabkan saya memuliakanmu. Ngerti maksudnya? Itu fa sababiyah namanya. Gitu loh. Aku udah dipahami. Lah kok kalian paham, pasti semangat terusnya, gitu loh. Kuncinya orang sukses alim ya di situ, paham, ngeklik, tekun, serius, dimatengin udah. Yang lain pada nggak ngurusin ilmu ini, kita ngurusin, lah alim jadinya. Tuh nyambung, loh, maka kudu tekun ngajinya. Nah, wa takdiru liyakun minka ziyaratun, nah itu takdirnya. Kan tadi gini, li'annal jumhuro qalu, kan gitu kan, at-takdiru fi zurni fa ukrimaka. Nah itu takdirnya ini, liyakun minka ziyaratun fa ikramun minni, gitu loh. Nyambung? Ngencing lagi, kurang ajar kucingnya. Baru cuci itu. Albasa nggak ini pojok? Nah itu ntar disuciin. Oh kan kucing kurang ajar. Lah ya kan lewat ngencing kan. Nah itulah kucing. Sama ada Adi, iya kan? Lalu ngencing sembarangan, iya kan? Disentil peler lu sama jin. Rasain aja lu. Lah iyalah. Berarti kan itu liyakun, ndaklah ada. Itu namanya amar ghaib. Oh, liyakun, makanya lam disebut lam amar, gitu loh. Liyakun, ndaklah ada. Adi lagi gara-gara adi tadi. Mingka dari kamu apa ziyaratun, itu maknanya zurni. Itu perintahnya pembandingnya sama dengan liyakun mingka ziyaratun. Maka kuasai. Setelah kamu mau ziarah, berkunjung maksudnya, fa ikramun, maka bermula memuliakan itu minni dariku. Oh gitu loh.
dalam kalimat zurni fa ukrimaka yang ditakdirkan dengan lafaz liyakun minka ziyaratun fa ikramun minni, itu berarti kan fa ikramun itu diatofkan kepada lafaz ziyaratun, nyambung. Ini takdirnya ini. Fa atofu maka mengatofkan siapa jumhur al masdaro pada masdar al munsabaka yang terbentuk min an dari an wasilatia dan sambungannya an ala masdarin atas masdar mutasayyidin yang terbentuk minal fi'lis sabiki dari fi'il yang terdahulu. Fi'il yang terdahulu kan sebelum ukrimaka kan zurni. Loh, nyambung nih. Ini kalau saya tulis baru hidup loh. Falidzalika maka karena itu mengatofkan masdar yang terbentuk itu fa'atofu al masdaro al munsabaka min an dan seterusnya idda'a mengakui siapa ar-ridho Imam ar-ridho. Ini konflik antara jumhur dan ar-ridho. Mengakui annaha, udah otomatis annaha karena jumlahnya annaha maf'ulnya. Pada sesungguhnya fa itu limahdhus sababiyati karena atau untuk murni sababiyah. Wa annama dan sesungguhnya jumlah ba'da atau lafat ba'dal fa'i yang setelah fa mubtadaun itu mubtada sifat harokatnya yang benar mahdhuful khabari yang dibuang khobarnya wujuban dengan wajib. Takdirnya bagaimana? Wa takdiru dan bermula kira-kiranya mubtada yang khobar yang dibuang, khobarnya mubtada yang dibuang ingdahu menurut Imam ar-ridho itu lafaz zurni, ya, jumlahnya wa takdir itu zurni berkunjunglah siapa kamu nih padaku fa ikramuka kalau kamu mau datang kepadaku fa ikramuka maka bermula memuliakanmu. Nah ikramuka itu kan dari ukrimaka tadi. Ukrima kan fi'il mudhari' ditakwil masdar menjadi ikram, paham? Nah kan fa ikramuka maka bermula memuliakanmu, berarti kan biar nyambung kalian. Sabitun itu tetap, udah titik. Warudda dan ditolak siapa Imam ar-ridho bi'annau dengan sesungguhnya kejadian. Lah itu khilaf. Itu kan Imam ar-ridho seperti itu, dibantah lagi. Yalzamu tetap alaihi atas lafaz tadi zurni fa'ukrimaka. Apa yang yalzamu khadful khobari membuang khobar wujuban dengan wajib min ghairi syai'in dengan tanpa sesuatu ya suddu yang menempati apa sek masad dahu pada tempatnya sek wahua dan bermula khadful khobar min ghairi syai'in ya suddu masad dahu mumtani'un itu tercegah. Udah yang jelas fa sababiyah termasuk bawahnya itu au wawu ma'iyah itu nanti harus didahului. Itu halaman 68 harus didahului oleh nafi murni ataupun tolab. Jadi belum bisa saya jelaskan contohnya gitu loh, ngerti? Ono paijah bangunin tidur ya. Kecil tidur mulu. Adik lu no molor lah. Belum tidur. Emang dari mana? Kemana? Oh ya udah tidur lah. Kamar mandi sana tidur ya. Oh enak aja lu pil. Lagian orang mau ngaji ikut ke pasar. Emang ke pasar bagi duit lu ya?
Ini kan di pasar banyak orang bagi-bagi duit. Nah, ya orang beli kan bagi duit kan. La ilaha illallah. Nyambung ya. Ini yang kelima, ini belum dibuat contoh. Nanti contohnya yang halaman 67 itu, maka lanjut. Jadi apa namanya? Fa sababiyah, tapi nanti yang harus didahului oleh nafi atau tolab bil fi'li. Oke, lanjut. Pokoknya kudu teliti. Maka di sini ini maaf kata, banyak sekali ustadz yang berdalil pun kadang-kadang bingung membeber menjelaskannya, karena ini masalah sulit. Abu Qayyim bukan kaleng-kaleng lah gitu. Wasadi suha, udah lanjut biar bisa, nanti bisa dijelaskan. Tapi enggak lah, saya tulis dulu ini deh yang itu biar kalian tahu fa sababiyah terjadi ini. Tadi kan dalam contoh fa sababiyah zurni, kan gitu. Nah ini yang fa ukrimaka. Nah ini kan yang contoh nih. Ini fa disebut dengan faus sababiyah. Apa maksudnya fa sababiyah? Diperhatikan. Ini kudu paham kalian. Fa sababiyah adalah, diperhatikan, fa yang lafat gampangannya, jumlah atau lafat terserah. Jumlah sebelum fa itu kan fa'il maf'ul. Zurni, datanglah kamu nih padaku. Nah, ini kan fa'il maf'ul kan, jumlah kan. Nah, kalau kamu mau zurni, nah ini kan namanya ma qoblal fa. Oke? Menjadi sebab ma ba'dal fa. Perbuatan sesudah fa. Sesudah fa itu ukrimaka. Fa-nya kan disebut fa sababiyah. Itu yang dimaksud fa. Oke? Wahyallati yuqsadu biha kaunuma qoblal fa'i sababan lima ba'daha. Itu maksudnya fa sababiyah. Fa sababiyah adalah fa yang jumlah sebelumnya fa menjadi sebab terhadap lafat atau jumlah sesudah fa. Oke? Nah, zurni itu isinya ziarah, berkunjung. Kan begitu? Datanglah kamu nih padaku. Kan intinya berkunjung. Kalau kamu mau berkunjung kepadaku, fa ukrimaka. Di sini ada ikramuka. Oh. Masdarnya gitu loh. Nah, inilah yang akhirnya terjadi perbedaan pendapat antara jumhur dengan Imam Ar-Ridho. Oke? Yang tadi udah dijelaskan. Ngerti maksudnya? Kalau menurut jumhur nasab. Gitu loh. Kalau menurut Ar-Ridho rofa kan orang enggak sababiyah. Lu ngerti maksudnya? Itu biasa. Gitu loh. Cuman walaupun itu nggak dijelaskan, gitu loh. Ya kan kalau menurut Imam Ar-Ridho nggak termasuk. Nah, fa sababiyah apakah termasuk fa atof atau tidak? Jumhur mengatakan termasuk atof. Imam Ar-Ridho tidak termasuk, kan gitu tadi. Ingat? Nah, di situ. Udah intinya di situ. Tapi fa sababiyah harus memenuhi syarat. Sementara syaratnya masih jauh. Nah, itu masih segitu. Udah lanjut. Wasa disuha yang terakhir berarti sekarang. Dan bermula keenamnya huruf yang menasobkan mudhore dengan an yang wajib dibuang. Wasa disuha dan bermula keenamnya huruf yang menasobkan mudhore yang wajib dibuang.
disimak. Ya, jangan ketawa, disimak, lihat kitabnya. Kitab dibaca kagak sampai hancur gitu. Nah itulah anak buahnya Santi, iya kan? Itu lihat tuh kitabnya Alpin itu, sama kitabnya Kevin. Yang lain kan masih cakep-cakep. Dia berdua itu hancur. Dibaca kagak, baca kagak, ya kan? Aduh, karena kamu nggak tahu bagaimana menghormati kitab, maka kitabnya rusak, ribet. Wasadisuha wawul ma'iyati, itu wawu ma'iyah. Apa itu wawu ma'iyah? Ini secara empiris, secara hukum de facto. Wahia, dan bermula wawul ma'iyah, alati itu wawu. Tufidu, yang berfaedah. Apa alati? Yang mempunyai fungsi. Apa alati? Makna ma'a pada maknanya ma'a. Oh, wayakunu, dan ada apa ma jumlah lafat qoblaha, yang sebelum wawu ma'iyah, wama, dan jumlah ba'daha, yang setelah wawu ma'iyah, ada itu waqi'aini, khobarnya yakunu, itu terjatuh keduanya fi zamanin wahidin, dalam zaman wahidin yang satu. Sungguh pun demikian, tetap terjadi perbedaan pendapat maksudnya. Wal jumhuru, dan bermula jumhurul ulama, sama tadi, diperhatikan. Wal jumhuru, dan bermula jumhurul ulama, ala annaha, itu atas sesungguhnya wawu ma'iyah, lil atfi, untuk wawu atof. Nah, wawu ma'iyah tetap aja untuk wawu atof, kata jumhur. Kan gitu. Kan tadi fa sababiyah kan sama. Menurut jumhur termasuk apa tadi? Atof kan? Nah gitu loh. Itu maksudnya ma'a qasdil ma'iyati, beserta tujuan kebersamaan. Atofiyah, tujuan ma'iyah kebersamaan hiya. Menurut siapa tadi? Jumhur. Nah kalau kalian nggak detail memahaminya lah keder sendiri, gitu loh. Jumhur tadi berargumen wa anna takdiro, dan sesungguhnya takdirnya fi nahwi la ta'kulis samaka watasrob al-labana. Kalau versi di situ watasrob, karena nah, kalau menjadi yang menjadi tujuan poin ya berarti watas roba. Kan wawu ma'iyah menasobkan. Ngerti? La ta'kul, jangan makan siapa kamu as-samaka, pada ikan. Watas roba. Nah, kalau amal berarti watas roba, serta bahwa meminum siapa kamu al-labana, pada susu. Janganlah. Nah, kira-kiranya lafat jumlah la ta'kulis samaka watasroba al-laban itu kalau menurut jumhur. Tapi kalau menurut Ar-Ridho, la ta'kulis samaka ya watasrobu. Kan gitu kan? Takdirnya begini, la yakun. Loh, la ta'kul dirubah menjadi la yakun. Tidaklah ada mingka itu dari kamu apa aklu samakin, makan ikan. La ta'kul as-samaka, ya kan, ditakdirkan la yakun mingka aklu samakin. Nyambung? Oh. Wasurbu labanin. Loh, perhatikan. Tadi kan watasrob al-labana, watasroba al-labana. Nah, ditakdirkan wasurbu labanin ay ma'a surbi labanin, serta minum susu ay ma'a. Nah, itu wawunya wawu ma'iyah bimakna nahyihi, dengan makna melarangnya orang yang bicara, anil jam'i, dari menggabungkan, mengumpulkan, maksudnya menggabungkan bainal amro ini, antara dua perkara. Dua perkara itu apa?
makan ikan dan minum susu, itu biar nyambung. Ma'an hale sekaligus, yaitu hal yang berupa isim jamid. Ma'an ai musohibaini, begitu loh, biar paham bener kalian. Masa ma'an menjadi hal, kan gitu kan? Nah itu isim jamid. Seperti bi'tuka, umpamanya halan, gitu loh. Ai mutako bido ini, takdirnya. Oke, itu kemarin udah dibahas dalam bab hal. La an kullin minhuma alal infirad. La an kullin, tidak dari masing-masing minhuma dari amro ini. Amro ini yaitu makan ikan dan minum susu. Alal infiradi, atas sendiri-sendiri, pisah-pisah. Itu menurut jumhur. Diperhatikan. Wahtaro ar-ridho, dan memilih siapa ar-ridho. Udah gak usah tengok-tengok kamu, lihat kitabnya. Satu, lu diam lihat kitabnya, gak usah ngeliatin ke gua. Dibilangin ngaji nahu jangan cengengesan lulu. Wahtaro, dan memilih siapa ar-ridho, Imam ar-ridho, kaunal wawi, pada adanya wau. Ada itu khaliyatan, khobarnya kaun. Khaliyatan itu wau khaliyah. Wama, dan lafat atof kepada kauna, mahal nasob. Wama, dan lafat ba'daha, yang setelah wau ma'iyah. Mubtadaun, itu mubtada, mahdzuful khobari, yang dibuang khobarnya wujuban dengan wajib. Hampir sama yang fa sababiyah tadi. Wal jumlatu, kalau menurut ar-ridho, wal jumlatu, dan bermula jumlahnya watasrobal laban fi mahalli nasbin, itu dalam mahal nasob, alal hali, atas hal. Takdirnya aila takul, tegasnya jangan makan siapa kamu as-samaka, pada ikan. Wasurbaka, tuh, dan pada minummu diatofkan kepada as-samaka. Al-labana, pada susu. Kalau enggak wasurbuka, al-labana khasilun, gitu loh. Bisa juga begitu, wasurbuka, dan bermula minummu al-labana, pada susu, khasilun, itu hasil. Aila takul, tegasnya jangan makan siapa kamu fi hadhil khalati, dalam keadaan ini. Nah, kalau ditakdirkan seperti itu, fayufidu, maka memberi faedah apa wau al-ma'iyata, pada wau kebersamaan, wau ma'iyah namanya. Itulah yang menjadi sebab disebut dengan ma'iyah tadi. Warudda alaihi bima marro. Nah, pendapatnya Imam ar-ridho yang seperti itu warudda, dan ditolak, ditentang, dibantah. Apa alaihi, atas pendapatnya ar-ridho, bima, dengan keterangan marro, yang telah lalu, apa ma. Udah, pendapatnya Imam ar-ridho kaitannya wau ma'iyah itu sama dengan fa sababiyah tadi yang sebelumnya ditentang. Kan biasa pertentangan. Paham maksudnya? Lah itu kalau nggak kalian serius apa paham? Nggak bakalan paham. Wataqyidul fa'i, perhatikan kenapa pakai ada fa sababiyah dan ada wau ma'iyah. Wataqyidul fa'i, dan bermula mengkaidi fa, kalau terjemahan bebasnya memberi kriteria ya, fa bisa babiyati, dengan sababiyah. Fa-nya kok pakai dikasih embel-embel gitu loh. Kayit itu sama dengan embel-embel. Ngapa sih ibaratnya pakai fa sababiyah segala, kan gitu kan?
Wal wawi dan mengkaji wawu bil ma'iyati dengan embel-embel ma'iyah. Kenapa ada fa sababiyah dan ada wawu ma'iyah? Pakai embel-embel sababiyah untuk fa, pakai embel-embel ma'iyah kalau wawu kan gitu. Nah, li ikhrajil atifataini untuk mengecualikan fa dan wawu atof. Maksud artinya benar. Li ikhrajil atifataini untuk mengeluarkan, maksudnya mengeluarkan, mengecualikan fa dan wawu atof. Ala sharikhil fi'li, diatofkan ala sharikhil fi'li, atas sorehnya fi'il, atas jelasnya fi'il. Maksudnya fi'il yang jelas. Kan ada fi'il yang terambil dari isim, paham nggak? Nah, itu namanya nggak fi'il soreh. Ini yang sharikhil fi'li, fi'il soreh. Idza lam yas'uro, apabila, artinya benar, sulit itu. Ini udah ilmu balaghah ini. Idza lam yas'uro, apabila tidak memberitahu apa fa dan wawu tadi, bisa babiyatin dengan makna sababiyah, wala ma'iyatin dan tidak makna ma'iyah, wal isti'nafiyataini, dan pada fa dan wawu isti'nafiyah. Loh, jadi ada wawu isti'naf, ada juga fa isti'naf. Oke. Nah, kan kalau dibanding sama yang sebelumnya, ada fa sababiyah, ada wawu ma'ah. Nyambung. Nah, itu loh maksudnya. Loh, kan rumit sekali kalau enggak orang yang benar-benar menggeluti mendalami ilmu nahwu, enggak bakalan paham. Gitu loh. Wa misalul fa'i, dan bermula contohnya fa al-atifati yang mengatofkan ala sharikhil fi'li, atas jelasnya fi'il. Nah, maksudnya atas fi'il yang sorry, yang jelas. Itu nahwu wala yu'dzana lahum fayatazirun. Itu ayat lafaz wala yu'dzanu lahum fayatazirun. Wala yu'dzanu, dan tidak diberi izin apa lahum bagi kaum, karena kaum tidak diberi izin, fayataziruna, maka mengundurkan diri, meminta uzur siapa kaum. Dalam ayat fayataziruna, fa'atfu ya'taziruna, maka bermula mengatofkan lafaz ya'taziruna ala lafzi yu'zanu, atas lafaz yu'zanu. Fahuwa, maka bermula atfu, syarikun, itu bersekutu, lahu terhadap yu'zanu, fi raf'ihi, di dalam rofaknya yu'zanu. Wa fin nafi, dan dalam nafi ad-dakhili, kan la yu'zanu kan tadi didahului la, kan berarti ada nafi kan. Wa fin nafi, dan di dalam nafi ad-dakhili, yang masuk apa nafi, alaihi, atas yu'zanu. Ka'annahu, seolah-olah kejadian kila itu dikatakan apa, la yu'zanu lahum fala ya'tazirun, tidak diizini apa bagi kaum, fala ya'taziruna, maka tidak mengajukan uzur siapa kaum. Itu yang contoh fa atof. Kan tadi kan fa sababiyah yang dibaca rofa, yang menjadikan nasabnya mudhari kan fa sababiyah. Iya, ngerti maksudnya? Itu mengecualikan fa atof. Nyambung kan? Konteks hukumnya beda. Gitu loh. Wa misalul fa'i al istinafiyati, dan bermula contohnya fa al istinafiyati yang bangsa istinaf. Istinaf itu memulai baru, jumlah baru itu istinaf. Kaqaulis syairi, itu seperti ucapan penyair. Alam tus alir rub'ul
kuwa afayantiku birof iyantiku alam tus'al, apakah tidak ditanyakan apa arrubu al kuwa. Wah, itu ntar lihat di anu udah di kamus dah, saya belum nyari-nyari karena ini syair. Fayantiku maka berbicara siapa fulan. Nah, lafaz yantiku birof iyantiku dengan membaca rofa yantiku, li'anahu karena sesungguhnya yantiku khobarun itu khobaru mubtada'in, itu khobarnya mubtada mahdzufin yang dibuang, takdiruhu bermula kira-kiranya yantiku, fahuwa yantiku itu lafaz fahuwa yantiku. Wal fa'ul lil isti'nafi, wal fa'u dan bermula fa'nya fayantiku gitu loh, itu lil isti'nafi menunjukkan fa isti'naf, permulaan jumlah baru itu maksudnya isti'naf. Wa misalul wawi udah titik, fa kan berarti udah ada 3 tuh, ada 2 ya, bahkan 3 tadi malah. Ada fa atof, kemudian fa sababiyah, oke kan? Nah sekarang wa misalul wawi dan bermula contohnya waw al atifati yang menjadi waw atof bukan waw ma'iyah, itu lafaz la ta'kul as-samaka watasrob. Awas, kalau tadi kan watasroba, kalau wawunya waw ma'i, berarti kan loh ini sulit loh, jangan cengengesan loh. Ini watasrob gitu loh. La ta'kul, jangan makan siapa kamu as-samaka pada ikan. Watasrob loh, karena wawunya waw atof. La ta'kul dibaca apa? Jawab bareng-bareng. La ta'kul dibaca apa? Pri Pin La ta'kul dibaca apa? Yang kenceng. Kampleng lu. Apa Santi? Apa di? Jazim orang la ta'kul roba-roba dari Hongkong. Jangan cengengesan. Gue bilang. Begitu enggak pacus lu. La ta'kul dibaca jazm, dijazmkan oleh la. Kan jazm. As-samaka pada ikan maf'ul. Watasrob jazm juga. Al-labana pada susu. Bijazmi tasrob dengan menjazmkan lafaz tasrob. Idza kuddira apabila dikira-kirakan apa an-nahyu nahi. Manusia bilang ngaji nahu jangan cengengesan. Lu yang anak-anak baru dengerin yang bener, jangan gerecokin. Gerecokin gua eksekusi beneran lu. Watasrob mana tadi? Wala tasrob itu takdirnya. Wa annat takdiro dan sesungguhnya kira-kiranya la ta'kul. Kalau dibaca langsung la ta'kulis samaka watasrobil labana. Wala tasrob dan jangan minum siapa kamu al-labana pada susu itu kalau wawunya waw atof. Begitu loh. Kan bedain waw atof sama waw ma'iyah aja kan bingung. Wa misalul udah titik. Itu kan berarti kan boleh 4 bacanya. Boleh 3. Berikutnya wa misalul wawi. Kalau lu enggak sekeder lu. Paham maksudnya? Maka kenapa saya gas? Supaya perhatian sama kalian. Tuh. Jangan keminter, gitu loh. Wa misalul wawi dan bermula contohnya wau al isti'nafiyati yang bangsa isti'naf itu la ta'kul as-samaka wa tasrobu al-labana birof'i tasrobu. Itu wawunya isti'naf. La ta'kul jangan makan siapa kamu as-samaka pada
ikan. Watasrobu, nah waunya wau istinaf, jumlah baru itu. Watasrobu, dan minum siapa kamu al-labana, pada susu. Birof'i tasrobu, dengan membaca rofa lafat tasrobu. Berarti kan konteks hukumnya beda. Ala antakuna, atas bahwasanya ada apa nahyatuhu, larangannya orang, larangannya ya orang yang berbicara, la tak kulis samaka watasrobul laban. Anil awali, dari yang pertama, fakot saja. Yang pertama apa? La takul as-samaka, jangan kamu makan ikan. Kan gitu, begitu kan? Watasrobu al-labana, jumlah yang kedua. Kan boleh berarti. Nah kalau yang wau yang sebelumnya, kan tadi ada wau atof, ada wau hal. Iya kan? Nah itu larangan dua-duanya. Kalau waunya watasrobul labana, dijadikan wau istinaf, boleh minum susu, yang dilarang makan ikan. Nyambung? Konteks hukumnya beda. Tuh gitu loh. Apa itu? Antakuna nahyatu anil awal fakot. Wa abaha kok wa abkhasa. Lu apa, Bri? Ada taknya enggak? Yang kenceng? Enggak ada. Loh, wa abaha itu yang benar. Salah itu. Baknya panjang kan? Setelah ba ada alif kan? Nah itu contoh. Saya salah sama sama kalian, tapi saya tahu. Wa abaha. Benar begitu? Di wa abaha gitu. Dan membolehkan, itu salah. Kan tolok banget kalau kalian enggak jeli-jeli amat. Wa abaha, dan membolehkan siapa orang yang berbicara. Lahu kepada orang yang dilarang, asania pada yang kedua. Yang kedua apa? Minum susu tuh. Yang dilarang kan hanya makan ikan. Adapun minum susu boleh, kan begitu kan? Wa ka'annaka, dan seolah-olah kamu itu kulta, berkata siapa kamu begitu. Nih kalau waunya wau istinaf, seolah-olah begini, la ta'kul as-samaka, jangan makan siapa kamu as-samaka pada ikan. Walaka, dan itu boleh bagimu. Itu kan laka, itu kan jawas. Surbul labani, bermula minum susu. Tuh. Nih, perhatikan, jangan meleng. Ini ada 3 poin. Udah duduk aja lah. Geser kemari aja. Nih, ini sama nih. Contohnya satu doang ya. La ta'kul. Asalnya begitu, la ta'kul. Asalnya as-samaka. Wah, bodoh lah, habis aja lu. Watasrob. Nah ini, perhatikan. Itu aja buktinya Kelvin salah baca jajem yang gak pecis lu. Nih, wawunya ini bisa 3. Oh, 1 ke bawah. Bisa disebut wau atof. Bisa disebut wau maknya. Iya kan? Bisa disebut wau istinaf. Kan gitu tadi. Bahkan lebih ekstrim lagi. Kan tadi ada yang wau kal. Iya kan? 4 malah. Waunya doang nih. Udah sana buruan. Gak usah salaman besok-besok. Lu pulang aja. Watas, nah ini. Watasrob al-labana. Oh ya. Ini ada yang baca bu. Ada yang baca ba. Nyambung nih. Kalau bu, nih wawunya istinaf. Kalau ini
wau atof jazm. Oke. Lah kan atofnya ke la ta'kul. Jazm bukan? Nah, kalau wau ma'iyah ba. Nyambung nih. Ini konteks hukumnya 3, lah beda-beda. Paham itu? Lah ngaji yang begini mau cengengesan, enggak bakalan paham. Jadi boleh la ta'kul as-samaka wa tasrob. Berarti kalau dibaca tasrob kan jazm. Waunya wau atof diatofkan kepada la ta'kul. Oke? Yang kedua wau ma'iyah. Ini menjadi contoh. La ta'kul as-samaka wa tasroba. Ai wa an tasroba. Oke? Mudhari' dinasobkan oleh an yang wajib. Itulah yang menjadi contoh. Oke? Nah, yang ketiga, wawunya bisa diartikan wawu istinaf. Kalau wawu istinaf, la ta'kul as-samak, kamu jangan makan ikan. 1 poin. Wa tasrobu al-labana, kamu boleh minum susu. Konteks hukumnya kan beda. Nyambung nih. Nah, ini kalau terjadi di Quran, itu akan menjadi khilafiyah, atau di sabda Nabi itu akan menjadi khilafiyah dalam penentuan hukum. Nah, jadi siapa bilang ngaji nahwu nggak penting? Paham? Tuh, kalau nahwu pemahamannya seperti itu, terutama untuk orang yang mendalami kitab Al-Quran, sabda Nabi, ngaji nahwu hukumnya fardu ain. Oh, orang ngaji tafsir, mau menafsir Quran nggak paham nahwu nggak boleh. Oh, nyambung. Akan kemarin dalam mukaddimah, kemuliaan ilmu nahwu sesuai dengan kebutuhan yang digeluti. Ya, kalau yang digelutinya Al-Quran, yang orang mengaji Al-Quran wajib ain, ya berarti belajar ilmu nahwu wajib ain. Tapi kalau untuk ahlul qaryah, ahlul balad, konteksnya adalah fardu kifayah. Nyambung. Boleh jadi fardu kifayah harus diperhatikan. Fardu kifayah itu kan fardu kolektif, orang banyak. Oh, gitu maksudnya. Ah, ini belum selesai sebenarnya. Makanya udah ada sejam. Hampir. Ya. Nah, daripada otak lu jeblok, ya kan? Ah. Ini supaya connect. Masalahnya kan libur lama, bukan yang lama. Besok malam apa? Malam Minggu, ya kan? Malam Minggu kan nggak ngaji. Mudah-mudahan libur. Yang ngaji malam Minggu, man kan enggak. Malam Senin nggak ngaji, berarti jeda 2 malam ini ngaji nahwu. Nah, kalau mungkin besok udah nggak berat kan kerja, nah, kalau nggak besok asar ngaji nggak mengapa. Maksudnya fa sababiyah dan wau ma'iyah itu masbuko ini binafiyin mahdin, supaya connect kalian, ada keberlangsungan. Lu ngantuk, ngantuk, gue suruh diri, enak aja ya, dan melek dikit aja. Nah di situ nggak boleh main-main. Nanti contohnya tuh bawah, ada baru lah yang tadi dipanjang lebar kan belum ada contohnya, karena contohnya kan berikutnya. Itu kan masbuko ini, gitu loh. Udah titik belum tadi? Udah titik dulu. Summa dzakaro, nah gitu ya. Kemudian menyebutkan siapa al-musannifu musannif sarton nasbi pada syaratnya nasab fi'il mudhari'. Kan yang dibahas sekarang mudhari' kan? Nah gitu loh. Ba'dal fa'i setelah fa. Maksudnya fa apa tadi? Fa apa tadi? Fa sababiyah, diingat-ingat. Wal wawi dan wau ma'iyah. Tuh. Fa-nya namanya fa sababiyah, waunya namanya wau ma'iyah. Faqala, maka berkata siapa musonib, berkatanya masbuko ini binafiyin mahdin. Oh, binafiyi mahdin. Masbuko ini khale didahului, binafiyi mahdin,
Binafiyin mahdin juga boleh lah. Binafiyin dengan nafi, mahdin yang murni. Maksudnya nafi murni itu bagaimana? Ai khalisin, tegasnya yang sepi, yang yang khalis itu ya polos, murni, gitu loh. Nih susu murni, itu kan susu yang nggak ada rasa. Ngerti maksudnya? Yang lu minum itu kan kental manis, udah dicampuri gula. Ngerti kan? Susu, kalau susu itu murni, baik susu sapi, susu kambing. Nah, iya kan, itu kan ada kambing etawa, ada enangis, iya kan? Ada itol. Nah iya, nah kan jenis-jenis kambing itu murni namanya. Ini nafinya nafi murni. Maksudnya nafi murni bagaimana? La'ai khalisin, tegasnya yang khalis, polos, murni, mimaknal isbati, dari mana isbat. Kalau la ilaha illallah itu nafi isbat, nafi tapi kecampuran isbat. Ngerti maksudnya? Ini nafi yang murni. Kal misali, seperti contoh al-ati yang akan datang. Bi khilafin nafi, ini pembandingnya. Bi khilafin nafi, berbeda dengan nafi al-muntaqidi, yang rusak, yang batal. Bi illah, dengan illah. Kalau ada nafi kemudian udah pokok lihat kitabnya, ngeliatin gua lo, ada nafi diikuti dengan illah, nafinya batal. Jadi makanya nafi isbat. Nahwu wa ma ta'tina illa fatu hadisana. Fatu hadisuna berarti kan jatuh setelah illah. Wa ma ta'ti, dan tidak datang siapa kamu na pada kami illa fatu hadisu, kecuali maka berbicara siapa kamu na pada kami. Itu fa-nya walaupun fa sababiyah tapi jatuh setelah illah, nyambung. Artinya ma ta'tina, walaupun itu nafi tapi nafinya batal karena didahului oleh illah sebelum fa, nyambung. Maka masbuko ini binafiyin mahdhin, fa sababiyah dan wau ma'iyah, tapi yang didahului oleh nafi, tapi nafi yang murni, nyambung. Apa itu nafi yang murni? Nafi yang tidak diikuti oleh illah. Itu maksudnya nafiyin mahdhin ay khalisin mima'nal isbat. Tuh. Wan nafi, dan nafi al matluwi, yang diimbangi, yang diiringi, binafiyin dengan nafi. Nahwu ma tazalu ta'tina, ma tazalu, tidak henti-hentinya siapa kamu. Tuh perhatikan, ma nafi, tazalu henti. Ngerti kan? Tidak henti-hentinya kan berarti nggak pernah berhenti. Ngerti maksudnya? Jadi itu nafi yang diimbangi dengan nafi. Ngerti gak maksudnya? Zala ya zala, infaka, barika, fatiha, itu maknanya sama. Nafi diimbangi dengan nafi. Jadi kan double nafi. Ngerti maksudnya? Kalau tidak henti-hentinya pernah putus apa enggak? Ya enggak lah. Nah, itu maksudnya. Wan nafyu al matluwu binafiyin. Contohnya ma tazalu, tidak henti-hentinya siapa kamu itu ta'ti, datang siapa kamu na pada kami. Datangnya sekali apa terus-terusan? Ya terus-terusan lah. Datang lagi. Itu maksudnya fatu hadisu. Itu maka dibaca rofa. Maka bercerita siapa kamu na pada kamu, pada kami. Wan nafi, bukan wan nafi, wan nafi dan nafi atali yang menyandingi
listifhamin takririyin. Tuh, itu lu belajar istifham takriri aja belum paham lu. Dan itu harus banyak baca, rajin baca bertahun-tahun baru paham apa itu istifham takriri, apa itu istifham ingkari. Itu baru takriri. Belum istifham takriri, apa ingkari. Istifham tapi tujuannya adalah untuk ketetapan. Nahu alam ta'tini fa'uhsina ilaika. Fa'uhsinu berarti alam ta'ti, apakah tidak datang kamu? Artinya datanglah kamu, gitu loh. Itu kan ada misalnya istifham. Alam, apakah tidak, ngerti? Masih itu perintah, suruh datang. Nyambung nggak? Wih, nyambung nggak? Udah makan aja. Kalau ada anak kecil dilarang makan, ngerti? Dibilanginya nggak percaya. Udah makan aja. Itu bukan disuruh makan, itu larangan makan. Ngerti nggak maksudnya? Oke, itu perintah tapi ingkari. Paham maksudnya? Akan tadi kata bapak suruh makan, loh kan gak nyambung. Paham gak maksudnya? Orang mau pergi dilarang pergi, udah sono pergi. Nah kan kata bapak disuruh pergi, itu bukan disuruh pergi, larangan lu nyambung apa enggak? Itu ingkari, kalau ini takriri. Umpamanya maaf tuh, Pak ngaji live apa enggak? Apaan tadi udah dibilangin ngaji live. Itu kan istifham kan? Tapi istifhamnya tak nyambung gak maksudnya? Lu belajar itu aja butuh waktu yang lama. Begitu loh. Itu kaitannya membedakan apa itu istifham takriri, penetapan, dan apa itu istifham tapi istifhamnya ingkari. Begitu loh. Fa'uhsinu, maka berbuat baik siapa saya ilaika kepada kamu. Nah dalam contoh alam ta'tini fa'uhsinu ilaika fa'innahu, maka sesungguhnya kejadian yamtani'u tercegah apa an-nasbu membaca nasab. Tuh nggak boleh baca nasab. Ngerti maksudnya? Yang wajib dibaca nasab itu apabila jatuh setelah fa sababiyah waw ma'iyah, tapi yang didahului oleh nafi murni. Oke, nyambung? Nanti bawahnya lagi tolab bil fi'li. Oh, itu kan masalah. Terjadi konteks di ayat, di Quran, di sabda Nabi. Timbul ketetapan hukum, pasti akan. Loh, di situ ketelitian, kejelian orang yang menguasai ilmu nahwu nggak akan bisa digoyahkan pendapatnya walaupun dikeroyok oleh puluhan bahkan ratusan orang sekalipun. Paham nggak maksudnya? Itu namanya asluha sabitun fil ardi wa far'uha fis sama. Teguh pendirian. Mau digoyang orang model bagaimana nggak akan kepengaruh. Nih dengerin nih. Kalian kalau ngajinya udah klik seperti itu, nggak akan bisa diutak-atik, diuglek-aglik, digoyang sorong, nggak akan bisa. Kagak. Pasti bisa prinsip seperti itu. Dan menanamkan pemahaman yang seperti itu berat. Begitu loh. Itulah mempertahankan prinsip namanya. Udah lu jiri aja, salah sendiri. Siang mainan kan tadi? Apalagi tidur masih ini lagi ya gak? Bodoh nanan ya gak? Lu atau beri pin? Tidak. Lah iya. Lu biasanya main bodoh ya kan? Oke. Fi hadhihi dalam ini contoh semua tadi nafi muntakid bi'illah, termasuk nafi madluwi binafiin awin nafi tali listifhamin takrir. Ada 3 isinya hadhi, itu 3 yang sebelumnya tadi. Diingat-ingat, itu nggak semua orang ingat itu.
Apa itu nafi yang tidak murni? Nafi yang tidak murni adalah nafi yang dibatalkan oleh ilah. Pertama. Yang kedua, nafi yang bersanding dengan lafadz nafi. Maksudnya nafi, umpamanya manafi, bersanding dengan zala tadi. Ngerti? Zala, yazulu, tazulu, macam-macam dah. Fatiha dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, nafi yang bersanding dengan istifham takriri, itu nafi, tidak disebut dengan nafi murni. Oke? Nah, wa aurada, nyampe autolab itulah. Wa aurada, dan datang alal istifhami at-takriri, atas istifham at-takriri yang bangsa takriri, apa qaulus syairi, ucapan penyair. Alam aku jarakum watakunu, nah itu takunu gitu loh. Udah pokok lihat kitabnya. Watakunu baini wa bainakumul mawaddatu wal ikhau. Alam aku, apakah tidak ada siapa saya? Jarakum itu tetangga kalian. Itu contoh istifham takriri. Loh, gua ini kan tetangga lu. Maksudnya alam aku jarakum. Lu kenapa ada masalah nggak ngomong? Paham maksudnya kata penyair nih? Alam aku jarakum watakunu. Itu diomelin aja, Pri. Kurang ajar lama-lama itu. Pelan-pelan aja. Gak usah gentar, ditegur aja. Ngapain kurang ajar lama-lama. Watakunu, dan ada baini, nah itu namanya wau jatuh setelah istifham takriri. Baini itu antara aku, wa bainakum, dan antara kalian semua. Apa yang takunu? Al mawaddatu, welas asih. Welas asih itu kasih sayang. Cuman kasih sayang bukan otak lu ya. Mau dikasih sayang ya. Paham gak? Lu punya duit mau ngasih tapi kasih enggak ya? Kasih enggak ya? Enggak, itu namanya dengerin lu Santi ya. Lu sama Umi aja, sama saudara lu aja kasih sayang. Mau ngasih tapi sayang. Oh ya. Weh, paham gak? Itu pemahaman kasih spasi atau kasih koma sayang. Wah, gue mau kasihin lu, udah gak sayang, kantongin lagi ya, kasih sayang. Bukan begitu. Mawaddah wal ikhau. Nah, ikhau itu dari akhun itu loh. Ya solidaritas. Wal ikhau, dan persaudaraan. Akho yuhi ikhoan. Nah itu ikhoan. Wal ikhau, dan persaudaraan. Walaupun orang lain tapi terikat kasih sayangnya seperti saudara itu maksudnya. Alam aku jarakum watakunu baini. Itu takunu, watakunu jatuh setelah wau. Oke? Waunya yang didampingi oleh jatuh setelah waunya, bukan waunya wau disebut wau ma'iyah boleh, tapi jatuh setelah istifham takriri. Nah, mudhoreknya tetap takunu. Nyambung. Ini kalau kalian nggak ulang-ulang, nggak didalami, nggak paham. Begitu maksudnya. Cuman di sini binasbi watakuna, perhatikan. Binasbi watakuna berarti. Kalau yang atasnya kan tadi takunu kan. Nah, binasbi watakunu dengan menasubkan watakuna berarti. Alam aku jarakum watakuna berarti. Nah, tapi tetap dibantah. Wa ajaba anhu Ibnu Anaqo, dan menjawab anhu tentang ini pendapat tadi yang dibaca rofa. Siapa? Ibnu Anaqo, berarti kan dibaca nasab. Wa ghairuhu, dan
lainnya Ibnu Anaqo bi'anau dengan sesungguhnya kejadian. Idza urida itu apabila dimaksudkan apa al-istifhamu istifham hakikatan dalam hakikatnya anin nafi dari makna nafi fan nasbu maka bermula membaca nasab an jawabil istifham itu dari jawabnya istifham kama sebagaimana membaca nasab fil bait di dalam bait. Nah, ini khilaf. Padahal tadi yang sebelumnya kan yamtani'un nasbu. Iya kan? Tapi kalau dalam syair malah wajib nasab alam aku jarokum watakunu bain, ya itu tadi. Idza uridal istifham hakikatan anin nafi yang jelas mah jelimet. Enggak segampang yang dibayangkan. Nah besok itu autolabin bil fi'li, itu enggak gampang itu. Nah contohnya ini banyak kejadian ya. Banyak sekali di Quran. Itu contohnya kan Quran mulu itu. Nah itu wala yuqdha alaihim fayamutu. Yamutu itu nasab membuang nun. Terus wa ya'lamas sabirin wala tatghaw fihi fayakhilla alaikum ghadabi. Oh, macam-macam dah. Baru besok 69 itu Jawazim. Udah dikit lagi dah Nawasib. Oh, besok. Lah sekarang mah enggak kebedak lah. Kan malam Sabtu. Ustaz Gopur, sholat lah. Lah kenapa saya ngajinya saya lambat-lambatin? Ustaz Gopur kan enggak mungkin setengah 8 nyampe. Ngerti kadang-kadang nyampe ke setengah 9. Loh iya apa enggak? Loh saya makan tahu. Kalau saya mengaji konsisten, tepat waktu, tepat jamnya tuh begitu. Apa yang lain mah enggak, gitu loh. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.